Shalom, salam jumpa kembali dalam kesempatan yang indah ini. Saya kembali hadir di hadapan Anda dengan suasana sukacita. Kita semua bersyukur kepada Tuhan bahwa cintanya, kuasanya, keajaibannya, kemuliaannya masih terus terjadi dalam kehidupan kita. Kali ini firman Tuhan akan datang menyapa kita dalam suasana kondisi kita masing-masing. Sebelum saya membacakan satu bagian firman Tuhan ini, saya mau berdoa untuk mendalami firman Tuhan. Ya Tuhan Yesus Kristus, saatnya firman-Mu kami akan dengarkan bersama dengan para pendengar dan pemerhati firman Tuhan. Kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan termasuk hamba-Mu ini yang akan memaparkan firman Tuhan ini supaya kami dapat memahami dengan baik. Dan ya Roh Kudus, terpujilah nama-Mu, bekerjalah di hati kami. Haleluya, amin. Pada kesempatan ini, saya akan membacakan satu bagian dari firman Tuhan dari Matius 27 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Ini kisah yang begitu sering kita dengarkan ketika Yesus di hadapan Pilatus. Saya akan baca, mari dengarkan. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Tak memberikan jawaban apapun. Ada tema yang cukup menarik yang saya mau sampaikan kepada kita, yaitu diam bukan berarti menyerah, tetapi berserah. Menyerah bukanlah sesuatu yang harus kita lakukan. Menyerah begitu saja kepada persoalan, menyerah kepada sesuatu beban dalam hidup, tetapi kita harus berserah kepada Tuhan. Tadi saya sudah membacakan satu bagian firman Tuhan dari dalam kitab Matius 27 ini, di mana Yesus tak satu pun kata-kata yang dia keluarkan dari mulutnya ketika diperhadapkan pada sidang di hadapan Pilatus. Ia beruntun diberi pertanyaan dan bahkan dituduh macam-macam. Dan wali negeri waktu itu tidak pernah berhenti untuk menjebak Yesus supaya dia bisa mengemukakan satu kata pun. Dan satu kata yang dikejar-kejar oleh pengadilan waktu itu ialah, "Engkaukah sendiri adalah raja orang Yahudi? Apakah engkau adalah raja orang Yahudi?" Memang ada kata keluar dari Yesus mengatakan, "Engkaulah yang mengatakannya." Maksudnya bukan aku.
Semakin ancaman, semakin tuduhan dan bahkan intimidasi terus-menerus. Tapi Yesus dalam ayat 14, tetapi ia tidak menjawab suatu apapun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Dalam kehidupan kita sebagai seorang percaya, seorang Kristen, saudara-saudara, bahwa kita tidak bisa lepas dari berbagai dalam kehidupan. Ketika kita sedang diperhadapkan sebuah fitnah, kita diperhadapkan dalam tuduhan-tuduhan yang mungkin tidak pernah kita lakukan. Dan itu bagi setiap orang itu bisa saja banyak terjadi dalam kehidupan kita. Kita diperlakukan dengan tidak semestinya. Kita dituduh ini, tetapi ternyata kita tidak melakukan. Persoalannya ialah bagaimana kita menghadapi setiap fitnah, setiap tuduhan dalam hidup kita. Karena ini paling banyak menyakitkan orang, paling banyak juga membuat orang drop karena dituduh yang tidak-tidak. Pertanyaannya ialah apakah kita seharusnya dan kita harus mengklarifikasi atau membela diri terhadap sebuah intimidasi dalam hidup. Saya kira pengalaman-pengalaman kita semua, mungkin kita tidak tahan dibicarakan di belakang, mungkin tidak bisa bertahan untuk mendengar kata-kata yang begitu kejam dalam hidup kita. Yesus tidak menjawab. Bukan berarti bahwa Yesus menyerah. Yesus menyatakan itu dengan cara diam. Bukan berarti Yesus menyerah, tetapi membiarkan orang itu mengatakan apa yang dia katakan. Tetapi yang dilakukan Yesus adalah sebuah kebenaran. Dan katakanlah bahwa saat itu kegelapan dan terang sedang berperang waktu itu. Yesus mengambil sikap untuk tidak mengatakan apapun. Tetapi orang-orang yang hadir waktu itu, pengadilan dan bahkan wali negeri pada saat itu juga stres menghadapi Yesus. Karena tidak memberi jawaban. Karena memang tidak cocok jawaban itu harus dijawab. Rugi sendiri kalau kita menjawab karena mereka tidak tahu apa yang dia lakukan. Jadi kebenaran itu disampaikan oleh Yesus, dinyatakan oleh Yesus di hadapan para mahkamah agama waktu itu adalah sebuah tindakan yang sangat terpuji. Tindakan yang menampakkan keallahannya, yang tidak mau dirongrong oleh kuasa kegelapan, yang tidak mau kalah dengan kegelapan, sekalipun dipancing. Sama dalam kehidupan kita, saudara-saudara, bahwa kadang-kadang kita persoalan-persoalan dalam hidup, mungkin kita tidak tahan dan kita membela diri. Bisa saja membela diri itu adalah baik, tetapi ada hal-hal khusus yang memang tidak perlu memberikan jawab. Makanya saya sering mengatakan saudara-saudara bahwa tidak semua kata-kata itu membutuhkan jawaban. Ada kalanya kita diam. Orang setengah mati. Ketika ada orang yang memarahi kita, jauh lebih baik diam.
Walaupun mungkin bisa ada sesuatu yang kita harus sampaikan, tetapi jauh lebih baik kita harus mengalami sikap, melakukan sikap untuk berdiam dibanding dengan berbicara. Karena biasanya saya pikirkan, saudara-saudara, bahwa tidak semua orang itu ketika mau mengajukan pertanyaan adalah meminta jawaban. Kadang-kadang hanya memancing, kadang-kadang hanya mau menjebak. Seperti ini, pengadilan saat ini menjebak Yesus supaya bicara. Mudah-mudahan Yesus berbicara bahwa saya adalah raja orang Yahudi. Tapi Yesus tidak mau. Dalam kehidupan kita, contoh-contoh seperti ini kita mengatakan bahwa ternyata kita dalam kehidupan ini tidak boleh mengalah kepada persoalan, tetapi kita berserah dan bukan menyerah. Kalau ketidakadilan, kalau kuasa kegelapan kita sudah mulai menyerah, dia paling suka. Dia semakin mengintimidasi kita dan memancing kita untuk berbicara supaya menjadi lawan. Tetapi firman Tuhan ini mengajarkan, dan sikap Yesus ini mengajarkan untuk kita diam. Tetapi berserah kepada Yesus. Jadi dalam kehidupan kita bahwa penyerahan diri ini adalah sesuatu yang adalah sikap pola kehidupan orang percaya, menyerahkan seluruh kehidupan ini, mempercayakan seluruhnya kepada Yesus Kristus atau Tuhan kita. Dibanding dengan menyerah begitu saja. Saya ingatkan lagi saudara-saudara, tidak semua pertanyaan dari apapun muncul dalam menghantam diri kita atau mengintimidasi pada diri kita harus kita jawab. Tidak semua. Banyak orang terpancing dengan masalah itu, sehingga orang itu membuat kita marah. Pekerjaan iblis itu membuat kita supaya cepat emosi, supaya cepat kita marah dan kita salah bicara. Saya mengamati beberapa ciri-ciri manusia, bahwa ada orang-orang yang memancing kita untuk berbicara supaya kita salah bicara. Itu pekerjaan iblis. Makanya saudara-saudara, jauh lebih baik kita menyampaikan kebenaran, karena kebenaran itu adalah sesuatu yang memang mahal. Kebenaran, pertama-tama bahwa kebenaran itu adalah mahal karena kita tidak boleh membaur dengan kegelapan. Kebenaran itu adalah sangat mahal karena kita dituntut untuk belajar mengendalikan diri. Tidak harus berhadap-hadapan. Biasanya hal sesuatu yang kita sudah katakan benar prinsip kita tapi salah bicara, sudah salah. Kita tetap akan menyampaikan sebuah kebenaran dengan cara beretika, dengan cara yang baik, dengan santun dalam hidup ini. Dan Yesus mengatakan, kamulah yang mengatakan bahwa saya adalah raja orang Yahudi. Kamulah yang mengatakan, bukan aku. Jemaat yang kekasih dalam Kristus, pengalaman-pengalaman spiritual ini dalam kehidupan kita sebagai seorang yang pengikut Kristus, bahwa mari kita menyerahkan hidup kita ini kepada Tuhan dan berserah. Banyak hal dalam hidup kita juga terjadi demikian. Ya, banyak terjadi dalam kehidupan kita. Sementara Tuhan memproses kita punya kehidupan, kita diperhadapkan pada setiap beberapa masalah. Lalu kemudian kita cepat mengalah kepada persoalan itu. Maka kita tidak tuntas.
Mengalah itu baik ketika itu baik. Adalah sebuah kebaikan. Saya kira kita sudah banyak juga pengalaman dalam hidup kita. Mengalah itu demi untuk kebaikan, kita mengalah. Enggak usah gengsi. Yan naden tahu sengkeki. Naden kapabang. Samanna di padudungi ruaya tu ulunna. Artinya bara kita taruh di atas kepalanya, ketika orang mau marahi sementara mencaci maki kita, baru kita diam saja. Itu makanya saya bilang tadi, saudara-saudara, bahwa kebenaran itu adalah mahal. Membutuhkan pengendalian diri, membutuhkan penyerahan kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang menjawabnya, nanti Tuhan yang membalasnya. Kan ada firman mengatakan bahwa pembalasan itu adalah hak saya. Tapi kadang-kadang kita tidak tahan. Masa napa susi bangun atau. Lalu Tuhan mengatakan, ya dia sudah menjawab sendiri, jadi saya sudah berpangku tangan. Dia sudah mengambil, dia sudah menjawabnya sendiri. Ajaran Yesus menyangkut soal bahwa ketika orang menampar pipimu yang satu, berikan yang satu lagi. Artinya bahwa biarlah ia berbeban. Biarlah ia puaskan dia. Karena ada perkara-perkara yang dia tidak tahu. Makanya ketika Yesus di kayu salib mengatakan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi kalau ada orang marah-marah tanpa alasan, dia tidak tahu apa yang sedang dia perbuat. Nah, Buddha tahu susito. Sengke pumalabang, nata di persoalan. Buddha gitu, sarani susito. Banyak orang Kristen marah-marah tanpa mengetahui seperti apa kondisinya. Dan ini sangat disukai oleh iblis. Nah, saudara-saudara, inilah keunikan kekristenan dan ajaran Kristen bahwa penderitaan di kayu salib itu adalah bahwa Allah menyerahkan seluruh kehidupan ini kepada kita. Dengan mengambil sebuah keadaan dan memberikan dirinya untuk dibuat dia menderita. Kesalahan dan dosa ditumpahkan padanya. Sehingga Tuhan turun ke dalam alam maut, mengambil rupa manusia dalam Yesus Kristus, menyerahkan dirinya, kemudian bangkit lagi. Sebenarnya inilah yang memang harus menjadi titik perhatian kita sebagai seorang yang percaya. Bahwa ternyata tindakan Yesus mengorbankan dirinya, mengorbankan nyawanya adalah merupakan contoh bagi kita bahwa seorang Kristen belajar untuk pengorbanan. Kita korbankan perasaan kita kalau misalnya ada orang yang mungkin menekan kita atau memperlakukan kita. Tidak perlu konfrontasi. Dalam firman Tuhan bersih tegang leher. Tetapi baiklah sukacita itu terus kita membalaskan kejahatan, kita balas dengan kebaikan. Itu teologi yang sangat luar biasa. Ataupun juga kita dalam kehidupan ini jangan sampai air yang atau susu sebelanga dicemarkan oleh setitik sebuah kesalahan. Itulah saudara-saudara, kecirian kita sebagai seorang Kristen adalah penderitaan, memikul salib, mengasihi orang. Bahkan kita doakan musuh-musuh kita. Yang memusuhi kita, kita doakan. Beranikah kita begitu?
Barani syirki katulang persembayangan itu tong kabiri ki. Orang Kristen dikenal dari kasihnya. Orang Kristen dikenal dari buahnya adalah kesabarannya. Orang Kristen dikenal dari kepiawaiannya mengendalikan dirinya. Nah, untuk itu melalui kesempatan saat ini, Yesus tidak pernah menjawab. Artinya apa? Kebenaran ini jangan dicemarkan oleh kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan bukan tandingan kebenaran. Kebenaran tetap kebenaran dan kuasa kegelapan tetap kuasa kegelapan. Jadi tidak sebanding dia. Jadi nggak usah layani saudara-saudara. Kalau ada orang yang, kalau masih perlu kita menghindari sesuatu, kita hindari. Karena iblis itu lebih menyukai kalau kita sudah mulai, ada darah kita sudah mulai mendidih. Iblis suka itu. Dan kadang-kadang kita terkecoh dengan masalah itu, ini kebenaran. Kadang-kadang kita terkecoh dengan berbagai hal bahwa tidak ingin dipersalahkan. Salah juga begini. Satu kelemahan kita orang Kristen ialah, orang percaya ialah, tidak ingin dipersalahkan. Tapi Yesus ingin dipersalahkan oleh dunia. Yesus ingin ikhlas, rela dituduh oleh dunia. Tapi dunia tidak bisa mengambilnya. Jadi menghadapi hidup ini saudara adalah tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Yesus berkata demikian. Apalagi dalam dunia sekarang ini, kalau saya perhatikan saudara-saudara, gampang sekali orang tersinggung. Gampang sekali dunia sekarang ini orang marah. Bahkan, tapi anehnya, manusia sekarang sudah tidak berani berhadapan dengan secara nyata. Orang itu caci maki di media. Berani di media, tetapi ketika bersama-sama, ketika berhadapan, susah. Orang sekarang lebih banyak orang bicara di belakang dibanding dengan empat mata. Ini adalah cara iblis mencas manusia sekarang ini. Bicara di belakang, keras. Tetapi ketika itu berhadapan, tidak bisa. Mari kita terus menjaga marwah misi kerajaan Allah, yaitu membawa damai sejahtera ke dalam dunia ini. Dan Yesus telah memberikan satu contoh yang konkret, bahwa berdoalah untuk musuhmu. Berikanlah sepuasnya pipimu ketika ditampar yang satu dan berikan yang lain. Tetapi kebenaran tetap kebenaran. Dan orang yang hidup benar di hadapan Tuhan adalah membawa damai. Adalah menjadi anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka dia akan disebut sebagai anak-anak Allah. Tidak usah gengsi dalam hidup. Tidak usah gengsi kalau Anda diam baru digertak. Tidak usah gengsi bahwa kalah tapi menang. Inilah sesuatu yang harus menjadi perhatian bagi kita sekalian. Orang percaya anak Tuhan harus beda dengan bukan anak Tuhan. Cara bicaranya anak Tuhan berbeda dengan bukan anak Tuhan, harus berbeda. Itulah yang saya bisa sampaikan untuk saat ini. Dan mari kita senantiasa memagari diri kita dengan firman Tuhan. Dan sedikit lebih bersabar. Dan kita berdoa, mendoakan musuh-musuh kita. Dan terutama kelemahan kita sendiri. Sebab musuh pertama yang paling pertama menggoreng kita ialah hawa nafsu kita.
Apakah saudara-saudara mau menjadi sahabat iblis atau menjadi sahabat Yesus? Dunia ini akan berakhir semuanya. Walaupun dunia sekarang ini akan menawarkan berbagai hal, gaya hidup yang begitu luar biasa. Gaya hidup orang Kristen adalah gaya hidup yang sebenarnya sudah ditampilkan oleh Yesus. Hidup sederhana tetapi berdampak. Jadi garam tetapi tidak kelihatan tapi terasa. Jangan menyerah, tapi harus berserah. Amin. Dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Saya mau berdoa untuk kita sekalian. Ya Bapa, demikianlah firman Tuhan, ajarkan kami Tuhan untuk selalu menjaga maruah daripada kerajaan Allah, yaitu damai dan sejahtera di hati. Oh Tuhan, kami tidak ingin menjadi alat-alat setan. Kami tidak ingin menjadi iblis-iblis yang sepertinya
musang yang berbulu domba. Sepertinya dalam hidup kami ini Tuhan banyak hal yang memancing kehidupan kami. Jaga mulut kami, jaga pikiran kami Tuhan, jaga hati kami, jaga tangan kami, jangan sampai kami menghancurkan orang, tapi memberi harapan bagi orang. Jangan sampai hidup kami Tuhan, pikiran kami dikendalikan oleh nafsu dan kekuasaan sehingga kami memiliki gaya hidup seperti dunia ini yang mungkin mengabaikan pelayanan, mengabaikan kerendahan hati. Saya berdoa untuk jemaat ya Tuhan, kiranya Tuhan Engkau memberkati untuk tetap bersabar dalam hidup. Karena masa-masa hidup ini Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kami adalah masa-masa di mana kami berbenah diri. Masa-masa kesempatan di mana kami dapat melakukan pertobatan-pertobatan dalam hidup ini. Kesalahan-kesalahan, kelicikan iblis tidak akan pernah berhenti untuk mempengaruhi pikiran kami ya Tuhan. Tetapi ada satu nama, kuasa Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menguasai hidup kami ini, yang mengendalikan hidup kami ini. Kami mau ya Tuhan sujud di hadapan-Mu, di kaki-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Dan saya berdoa kiranya damai sejahtera yang melampaui akal dan pikiran itu akan memberkati semua anak-anak Tuhan. Baik anak-anak Tuhan maupun juga yang belum percaya kepadamu Tuhan. Di kota ini, di negeri ini, di Indonesia ini, di dunia ini. Tuhan memberkati semuanya. Ya Bapa, terima kasih. Haleluya. Amin.